Terus bagaimana hakikat surga neraka itu? Jawab, sebenarnya hukum yang kita hukum yang kita lakukan ini sebenarnya natural, tetapi kita tidak mengerti kenaturalan akibat natural daripada hukum-hukum yang kita laksanakan. Misalnya sholat, menggibah orang, makan bangkai. Ibarat hakikat gibah adalah makan bangkai, hakikat makan haram, makan neraka, hakikat riya misalnya monyet, hakikat kebodohan adalah keledai, hakikat penipuan adalah ular misalnya, dan seterusnya. Nah, perbuatan ini memiliki dimensi apa? Rohani dan badani. Oke. Sekarang ketika orang ini sholat, melakukan ruku', yang ruku' itu badannya saja atau rohaninya juga? Badan dan rohani. Nah, badannya yang ruku' mungkin bisa sehat, karena misalnya semacam olahraga, ada hikmahnya. Tapi rohaninya ini adalah cahaya. Katakanlah begitu, ini bahasa saya. Anggap sholat itu melahirkan apa? Cahaya pada manusia. Nah, menggibah, sekarang menggibah. Ketika orang ini menggibah, toh, mulutnya merangkai kata-kata, menggunjing apa? Orang mukmin yang lain. Tapi ruhnya dia apa? Makan bangkai. Bangkai yang busuk, bangkai manusia lagi. Ketika orang makan harta haram, badannya makan apa? Makan mangga atau apa terserah. Ruhnya makan apa? Makan api. Api betulan. Nah, jadi perbuatan itu ada lahiriahnya, ada batiniahnya. Hal itu banyak sekali di sini dalam Al-Quran. Nah, ketika orang makan api, badan barzakhinya, ini kan manusia ini punya barzakhi, toh? Ruhnya ini punya barzakhi. Barzakhi itu yakni sebelum akli, sebelum akal. Nah, ketika orang ini, manusia ini masih hidup di dunia, ruhnya ini memiliki dimensi barzakhi. Kalau dia mampu sampai ke, kadang-kadang barzakhinya berhenti di mana? Di neraka. Kalau dia mampu barzakhinya masuk ke surga. Kalau dia mampu lagi barzakhinya, ruhnya masuk ke dimensi akal dan seterusnya. Nah, ini dimensi-dimensi daripada ruh manusia. Kadang-kadang hanya hawa nafsu dan seterusnya yang diikuti sehingga dia hanya di neraka, yakni hanya berapi ruhnya. Tapi kalau dia menyeimbangkan itu, dia masuk ke dalam nikmatnya surgawi. Nah, jadi kalau dia sering makan apa? Badan barzakhinya ini kan berbentuk. Surga dan neraka ini kan masih barzakhi, berarti ada bentuknya. Nah, ketika dia makan menggunjing orang, berarti badan barzakhinya ini bukan badan materinya. Badan barzakhinya ini akan terbentuk dari bangkai manusia. Kalau sering menggunjing orang, maka badan dia totalitas apa? Bangkai. Nah, ketika dia pulang ke rahmatullah, ketika dia mati, masih dalam kuburan, nah dia sudah tahu bahwa dirinya bangkai. Maka dia menyesal. Sesalnya itulah yang disebut siksa kubur. Nah, dia sudah bangkai ini, tapi belum menerima siksa sepenuhnya. Kenapa? Karena masih berhubungan dengan materi. Sementara api neraka itu non materi. Nah, setelah kiamat, setelah habis ini materi, maka dia betul-betul tersiksa dengan kebangkaiannya. Lah kalau sudah jadi bangkai, ngapain tersiksa? Nah, jawabnya apa? Karena yang jadi bangkai manusia. yakni manusia yang kebangkaian. Nah, manusia dirinya apa? Tidak seiring dengan kebangkaian. Maka itu dia merasa jijik, dan jijiknya itu total sampai kepada
tak ada 0,001% pun keraguan terhadap jijiknya itu. Nah, ketika dia ragu terhadap jijik, ketika dia tidak ada keraguan terhadap jijiknya itu, maka tercipta lagi apa yang disebut bangkai, dan dia makan lagi. Karena dia sudah menjadi orang yang terbiasa kecanduan makan bangkai. Jadi rasa jijiknya itu membuat bangkai sendiri. Kemudian itu yang dia makan juga, karena sudah kebiasaan makan bangkai. Kok bisa dengan jijik yang luar biasa kemudian tercipta bangkai? Bisa saja, karena bukan materi, tidak perlu proses. Persis kayak kita kalau di kuburan itu jam 2 malam Jumat, pas mendengar bau kemenyan. Ketika kita takut 100% dan yakin 100% di situ ada hantu, pasti kita melihat hantu di situ. Orang lain tidak melihat yang tidak yakin, tapi dia yang sampai kepada yakin pasti melihat hantu. Terwujud hantu barzakhi, tapi kalau dipegang tidak ada apa-apanya, tapi bentuknya ada. Begitu. Jadi pewujudan seperti karamah, seperti mukjizat itu di dunia. Bagaimana misalnya dari tanah menjadi burung dan seterusnya. Jadi hakikat neraka itu adalah manusia yang membuat neraka itu sendiri. Makanya kalau Allah mengatakan waquduhan nar wal hijarah, waquduhan nas wal hijarah, bahan bakar neraka itu adalah manusia dan api, manusia dan batu, yakni hati batu maksudnya. Karena manusia itu sendiri sudah apa? Terbuat dari api. Tapi karena dia ini tidak seiring dengan keapian api, maka selalu timbul rasa takut yang luar biasa. Dirinya sudah api, tetapi rasa takutnya tetap. Seperti kita waktu di dunia dikepung oleh api. Dia rasa takutnya yang begitu dahsyat, tinggi, sehingga tidak ada keraguan sedikit pun. Itu yang mewujudkan apa? Yang mewujudkan api dan membakar dia. Begitu seterusnya. Karena rasa takutnya tak pernah berhenti. Karena rasa takutnya tak pernah berhenti, maka api itu pun tak pernah berhenti keluar dan tak pernah berhenti membakar dirinya. Begitu juga yang ahli surga. Karena kebiasaannya dia cahaya, kebiasaannya bicara bagus-bagus, dan bicara bagus-bagus itu sisi non materinya, misalnya cahaya dan seterusnya, keinginannya selalu mulia di sana. Keinginan di non materi itu mutlak 100%. Tidak seperti keinginan waktu masih di materi. Kita ini kalau sekarang ingin misalnya semedi supaya tercipta ular di depan kita, susah. Sampai 40 hari bersemedi baru mungkin bisa membuat ular. Artinya sampai tidak ada keraguan sedikit pun. Nah, yang membuat keraguan-keraguan itu tidak lain beban materi ini. Tapi kalau beban materi ini tidak ada, jadi ruang dan waktu sudah lepas dari kita, maka seluruh keyakinan kita itu 100%. Kita bersemedi itu maksudnya supaya tidak terpengaruh oleh perasaan-perasaan materi, supaya ruh kita, perhatiannya kepada ruh kita secara 100%. Maka ketika 100% terjadilah, maka tukang sihir, tukang sulap, apa saja, aulia juga dengan takwanya terjadilah. Ketika sudah tidak ada keraguan lagi, di mana keraguan itu munculnya dari dimensi materi. Tapi kalau kita sudah menjadi rohani mutlak, maka seluruh apa yang dirasa itu adalah keyakinan mutlak, maka terwujud apa yang diyakini. Jadi nanti kita umpamanya kalau berbentuk harimau, maka kita akan ngeri kepada harimau, ngeri 100%, takut 100%. Ketakutannya 100% mewujudkan harimau dan mencabik-cabik kita. Begitu seterusnya. Tapi itu kan nggak abadi. Dilihat, ada yang abadi, ada yang tidak abadi. Yang sudah mensubstansi lama sekali misalnya. Tapi kalau dia orang beriman, tidak akan abadi. Karena iman itu juga memiliki esensi, katakanlah cahaya. Tapi karena tertutup oleh dosa-dosa, oleh harimau dan naga dan seterusnya misalnya, maka sampai dia tercabik-cabik habis, sampai tipis hijabnya, baru sinar keimanannya tadi menyeruak,
kemudian hilanglah kesingaan, kenagaan dia, kebabian dia, atau kemonyetan dia, maka dia langsung ahli surga. Keinginannya langsung mulia-mulia, karena dia tidak terdimensikan oleh dimensi-dimensi materi lagi. Semuanya non materi. Apa ada di Quran isyaratnya? Ada. Allah mengatakan di akhirat itu ada telaga yang diminum oleh orang surga, di mana mereka sendiri yang membuat air minum itu. Yufajjirunaha tafjira. Mereka yang membuat air minum itu. Jadi hakikat syariat adalah hakikat natural, tapi karena kita tidak tahu, karena itu gaib, maka perlu diatur pakai syariat. Makanya yang tidak gaib tidak perlu diatur dengan syariat. Misalnya, adakah larangan menyentuh api? Tidak ada. Adakah larangan tidur di atas kereta api? Adakah di situ? Misalnya polisi menaruh dilarang tidur di atas rel kereta api. Tidak ada. Karena sudah tahu, fatal. Orang sudah tahu. Nah, tetapi akibat beberapa perbuatan itu bersifat batiniyah. Nah, orang tidak tahu batiniyah, maka itu dikasih peraturan. Jangan ghibah, jangan makan haram, jangan zina, jangan fulan. Jangan mut'ah tanpa izin walinya kalau perawan dan seterusnya. Nah, itu semua itu diatur oleh agama karena akibatnya akibat non materi yang membuat kita fatal kalau kita tidak mengikuti aturan-aturan Tuhan itu. Jadi perbuatan kita terwujud menjadi amal kita, menjadi badan kita, badan barzakhi. Kemudian badan barzakhinya itulah yang nanti bersaksi di hadapan Tuhan. Jadi bukan teriak-teriak ini kulit, kan di Quran dikatakan mulutnya ditutup, badan dan kulitnya menjadi saksi. Rame akhirat. Ya Tuhan, dulu saya buat mencuri. Ya Tuhan, ya dulu buat berwudu. Ya Tuhan, wah, rame malaikatnya bilang, "Hei, diam." Apa kalian dibikin ribut di hadapan Allah, di mahsyar Allah ini? Teriak-teriak tak karu-karuan. Diam, gantian dong kalau mau bersaksi. Gitu. Lagi pula pasti takut ini kulit-kulit bersaksi. Kenapa? Karena dia nanti yang direndam di neraka. Rugi bersaksi. Yang dibakar dia juga. Nah itu. Terus bagaimana dong? Apalagi di akhirat Tuhan tidak berbahasa. Di sana alam hakikat, malaikat tidak perlu bahasa, diam-diaman saja. Terus bagaimana dong kesaksian yang dimaksud? Kesaksian yang dimaksud itulah ketika badan saya naudzubillah sudah jadi bangkai. Ya, bangkai itu sudah cukup. Oh, sudah dikenal ini penggibah dulunya. Dan seterusnya. Jadi kesaksiannya bukan kesaksian suara dan bahasa, tapi kewujudan daripada amal perbuatan sehari-hari dalam jiwa kita atau ruh kita. Jadi kita sudah membahas banyak hal, termasuk hakikat surga dan neraka. Yang neraka itu juga, kalau seandainya neraka itu materi, orang kafir berapa? Orang kafir kan abadi di neraka. Sak badan-badannya hangus, diganti lagi, diganti badan baru, diganti badan baru yang mana? Badan baru bumi, misalnya lama-lama buminya juga habis. Dibuat bumi lagi hanya sekedar untuk melayani orang yang diazab di neraka yang abadi itu. Tidak bisa begitu. Bumi sudah habis. Maksudnya dukungan terhadap bahwa nanti di akhirat adalah bukan materi. Apa? Ada 3 pertanyaan. Satu, rojaah. Bagaimana konsep rojaah? Hikmah rojaah. 1 tahun kafir di akhirat selama-lamanya. Awalan adil. Kenapa? Karena selamanya di akhirat sama dengan seumur hidup di dunia. Kebaikan Anda lakukan selamanya di surga, kekafiran kalian lakukan selamanya di neraka. Adil. Itu satu. Yang kedua, sudah dikatakan tadi bahwa dosa atau pahala itu sebenarnya natural. Jadi manakala kita makan, misalnya makan harta haram, makan api terus sehingga kita menjadi kecanduan, maka gerak substansi kita menjadi apa? Api. Kita sudah mensubstansi menjadi api.
Jadi bukan Tuhan yang mengabadikan kita di neraka, tapi kita yang telah merubah substansi kita menjadi substansi api. Nanti buangnya ke toilet. Bingung apa? Tidak ada darah. Supaya tidak menajisi mana-mana, diinginkan buangnya tisunya ke toilet supaya tidak pindah. Nah, jadi ingat ya, perbuatan dosa itu bukan seperti aturan di dunia. Nyuri ayam di jalan Partimura, ditangkap di jalan Joko Tingkir, disidang di jalan Kartini, dipenjara di jalan Kartosuwiryo. Bukan begitu. Tapi syariat itu ibarat seperti jangan makan cabai, kamu pedas nanti. Jadi pedas sekarang. Nah kalau dia makan cabai terus, ya sudah, hakikat dirinya adalah hakikat pedas itu, hakikat cabai itu. Jadi sudah mensubstansi menjadi cabai. Jadi bukan Tuhan yang membuat dia selamanya di neraka, tapi dirinya sudah merubahkan dengan gerak substansinya menjadi apa? Menjadi cabai. Makan api misalnya, kecanduan morfin segala macam. Ketika dia kecanduan morfin, maka dia mensubstansi kepada morfin itu. Mensubstansi yakni sudah menjadi karakter dia dan zat dia. Maka ketika jadi zat dia, zat selamanya. Nah, jadi yang membuat selamanya bukan Tuhan. Yang kedua, betapa banyak perbuatan sedetik akibatnya seumur hidup. Coba tusuk mata kita, tusuk pakai pisau, jepret, perlu berapa detik? Sedetik saja. Butanya seumur hidup. Jangan ditanya Tuhan, karena ada adil kau Tuhan. Kenapa? Aku menusuk mataku cuma sedetik, kau butakan aku seumur hidup. Jawabnya itu. Jadi karena akibat dosa atau pahala dengan akibatnya itu natural, bukan merupakan suatu yang dibuat. Nanti disidang dulu baru di nerakain atau baru disurgain. Tidak. Jadi kita ini sekarang lagi bersubstansiria, bergerak substansiria. Apakah ke surga ataukah ke neraka? Gitu. Ya. Yang pertama apa sudah? Kalau begitu surga neraka itu efek psikologis. Jawabnya bagaimana? Benar-benar salah. Sebab psikologis itu lawannya benda di dunia ini. Berarti kalau dampak psikologis, ya ini tak terlalu tersiksa orang, jadi stres saja segala macam. Tapi bisa dibenarkan, yakni maksudnya dampak rohani. Tidak apa-apa kalau dampak rohani. Kenapa? Karena rohani ini yang justru merasakan nikmat atau siksanya api neraka. Yang kedua, semakin merohani, semakin jauh dari material, maka rasa lezatnya atau panasnya semakin tinggi karena non materi lebih mulia, lebih tinggi kedudukannya dari materi. Oleh karena itu bukan semakin ringan kalau menon materi, tapi justru semakin berat. Maka itu Rasulullah mengatakan kalau surga itu bocor selubang jarum ke dunia, maka dunia ini hancur. Karena tidak ada apa-apanya api yang ada di dunia, tidak ada apa-apanya panasnya matahari yang ada di dunia dibanding dengan sebabnya, ya ini makhluk barzah itu. Yang kedua apa tadi? Apakah nanti neraka atau surga ini abadi? Ya, yang abadi. Yang di surga pasti abadi. Yang di neraka ada yang abadi, ada yang tidak abadi. Yani selama dia masih memiliki sinar iman, maka maksiat-maksiatnya suatu saat menipis, kemudian imannya itu menyeruak sinarnya, kemudian dia akhirnya menduduki posisi derajat yang lebih mulia. Nah ini apa? Surga. Nah, jadi abadi. Nah, bagaimana kalau nanti ada penciptaan lagi? Tidak penuh nanti di sana. Tidak penuh. Kenapa?
Justru ketika Nabi, coba perhatikan ketika Nabi mengatakan begini, surga dimasuki berapa saja, luasnya sama. Di Quran apa dikatakan? Luasnya surga itu apa? Luasnya langit dan bumi. Di surga, di ayat ada mengatakan, di luasnya surga seluas langit dan bumi. Loh, Pak Ali Muhammad, apa barusan sudah? Abadi dan tidak ganti. Kalau surga itu materi, sementara di Quran dikatakan seluas langit dan bumi, berarti tidak ada yang bisa masuk surga kecuali satu orang saja. Orang lain di mana terus? Orang luasnya selangit dan bumi. Di atas langit bumi tidak ada. Nah, tapi kalau non materi tidak ada masalah. Apalagi ada hadis mengatakan kuburnya orang kafir sampai ke langit itu bentangan api. Kuburnya orang mukmin dari kuburannya sampai ke langit bentangan surga. Oh, pas mukminnya jajah sama orang kafir, tabrakan dong. Nah, tidak tabrakan karena non materi. Maka itu non materi 1 tambah 1000 berapa? 1, kan tidak tambah penuh, tidak tambah kurang. Kalau dikurangi tidak tambah penuh, kalau ditambahi tidak ada masalah. Ada pertanyaan lagi darurat? Kalau di alam barzah ini, Oke. Pertanyaannya adalah alam barzah itu terbatas tidak? Kalau terbatas berarti dia tidak akan abadi, dia akan melakukan pergerakan. Jawabnya, keterbatasan itu tidak hanya pada ruang dan waktu. Non materi seperti barzah atau akli juga terbatas, tapi keterbatasannya keterbatasan esensi. Tidak dibatasi ruang waktu. Kalau dibatasi ruang waktu, pada akhir waktunya habis. Ini bukan dibatasi ruang waktu, maka tidak akan pernah habis. Jadi non materi tidak akan pernah habis. Lalu kiamatnya bagaimana? Kiamatnya materi, hilangnya materi, kembali ke barzah. Kiamatnya non materi, Allah itu menjelma di atas ukuran kemampuan masing-masing. Sebagaimana Yusuf ketika keluar di hadapan perempuan-perempuan Mesir, terpana semua, yakni fana. Setelah itu Allah menutupi dirinya lagi sebagaimana semula, maka para malaikat aktif lagi menghisap, gebuki orang misalnya di neraka dan seterusnya. Jadi mereka terbatas, tapi batasnya bukan ruang dan waktu, batasannya batasan esensi. Esensi malaikat Jibril bukan malaikat Mikail, esensi akal 1 bukan esensi akal 2 dan seterusnya. Jadi mereka tidak ada akhirnya.